Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Lestari, NPM 1911-080322, semester 6, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan, Lampung. Baiklah, di dalam video kali ini saya akan membahas mengenai layanan informasi bimbingan konseling bidang pribadi tentang menjaga kesehatan mental. Apa itu kesehatan mental? Kesehatan mental adalah suatu kondisi di mana pikiran dan perasaan kita terasa tenang, tentram, dan nyaman, sehingga kita bisa menikmati kehidupan kita sehari-hari, bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita, serta dapat beradaptasi dengan baik, dan juga dapat berkontribusi dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, gangguan kesehatan mental. Sebenarnya banyak banget beberapa macam gangguan kesehatan mental. Akan tetapi, di sini saya akan mengambil beberapa gangguan kesehatan mental yang biasa terjadi di sekitar kita. Yang pertama itu ada kecemasan. Maksudnya yaitu perasaan khawatir yang berlebihan. Sebenarnya cemas merupakan hal yang normal. Akan tetapi, jika rasa cemas atau khawatir itu muncul secara sering atau bahkan berlebihan, bisa jadi itu tanda dari gangguan kecemasan. Kemudian yang kedua itu ada stres, yaitu seseorang mengalami sebuah tekanan yang berlebihan. Contohnya seperti seseorang yang menunda-nunda pekerjaan, lalu tugas pekerjaannya tersebut menumpuk, bahkan tidak selesai-selesai dan makin terus bertambah. Ini bisa membuat seseorang tersebut merasa tertekan dan menimbulkan stres. Selanjutnya yang ketiga itu ada depresi. Depresi adalah gangguan suasana hati yang menyebabkan seseorang terus-menerus merasa sedih yang berlebihan dan kehilangan minat. Sebenarnya sedih itu wajar, akan tetapi jika berlebihan dan sedih tanpa sebab, bisa jadi itu tanda dari gangguan depresi. Lalu bagaimana sih cara kita menjaga kesehatan mental? Yang pertama, memelihara pikiran-pikiran yang positif. Nah, di sini usahakan kita selalu berpikir positif gitu. Hindari pikiran-pikiran negatif. Kemudian yang kedua, banyak bersosialisasi dengan orang lain. Nah, jika kita banyak bersosialisasi dengan orang lain, pikiran kita menjadi terbuka sehingga membuat kita merasa nyaman. Kemudian yang ketiga, kelola stres dengan baik. Nah, usahakan jika kita mengalami stres, kita bisa mengontrolnya gitu. Kemudian yang keempat, pelihara hubungan baik dengan orang lain. Nah, jika kita berhubungan baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, membuat kita merasa lebih nyaman, lebih happy dalam menjalani setiap kegiatan. Kemudian yang kelima, mengasah kemampuan problem solving, kemampuan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan konsep ideal. Kemudian yang keenam, refreshing dan istirahat yang cukup. Nah, di dalam refreshing ini, usahakan kita meluangkan waktu entah seminggu sekali ataupun sebulan sekali untuk refreshing, seperti ke laut atau ke taman yang membuat kita happy. Selanjutnya juga istirahat yang cukup. Nah, di setiap kegiatan kita, usahakan kita meluangkan waktu untuk istirahat, karena dengan istirahat yang cukup, kita bisa menumbuhkan rasa semangat kita untuk melanjutkan kegiatan kita keesokan harinya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai mental yang sehat itu seperti apa. Mental teman-teman sehat jika yang pertama akan selalu optimis meskipun gagal. Nah, di sini contohnya seperti teman-teman jika mengikuti ujian, namun nilai teman-teman tidak sesuai yang diharapkan. Teman-teman berpikir positif bahwa ujian selanjutnya nilainya akan lebih bagus dari yang sebelumnya. Nah, kemudian yang kedua, mampu mengontrol emosi. Artinya teman-teman bisa mengendalikan emosinya. Kemudian yang ketiga, punya kepercayaan diri yang tinggi. Di sini teman-teman berusaha untuk selalu percaya diri dalam setiap kegiatan. Kemudian yang keempat, berani bilang tidak. Contohnya, jika teman-teman tidak mampu untuk melakukan kegiatan itu,
teman-teman berani untuk berkata tidak. Kemudian yang kelima, mereka tidak takut gagal. Artinya teman-teman itu selalu berani gitu, selalu berani untuk mencoba hal-hal yang baru, sehingga teman-teman tidak takut dalam akan kegagalan. Kemudian yang keenam, tidak iri terhadap kesuksesan orang lain. Nah, bagaimana? Apakah mental teman-teman sehat atau justru mental teman-teman sebaliknya? Jadi teman-teman, kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Maka dari itu harus sama-sama kita jaga. Mungkin dalam video kali ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.